itu sangat terbatas. Jadi anak ini adalah contoh anak Indonesia yang ikut rebutan daftar di sekolah negeri, kemudian tidak lolos karena bangkunya tidak tersedia, sangat terbatas, sehingga dia masuk sekolah swasta, dan di swasta mau nggak mau ada biaya uang sekolah yang sangat mahal. Nah, tadi sudah diawali oleh Pak Willy dan juga Bang Gunawan tadi, bahwa amanat Undang-Undang 45 kita sudah jelas, ya. Sekolah bebas biaya, tetapi sampai 2023 ini jarak antara Kota Tangerang Selatan dengan Jakarta itu kan ditempuh paling sekitar 30 menit, paling lama 1 jam. Tapi kenapa kemudian ada banyak anak-anak yang sekolah saja dilarang? Ya, jadi ini sudah nyampe di sekolah, nggak boleh masuk. Nah, saya akan share screen. Oke. Nah, sekolah bebas biaya masih menjadi apa ya, pidato saat janji kampanye atau janji politik. Sehingga saya katakan sekolah bebas biaya ini harus komit, ya, jangan hanya komit waktu kampanye. Nah, perintah Undang-Undang 1945, perintah Undang-Undang Dasar 1945 itu pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua adalah pelihara fakir miskin. Nah, karena perintah Undang-Undang Dasar 45 cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin, maka ada yang disebut sebagai mandatory spending. Jadi ada mandatory spending yang mesti ditunaikan oleh negara, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin ini bisa dilakukan. Jadi kewajiban negara ini, jadi mandatory spending adalah kewajiban negara. Karena itu urusan pendidikan dan urusan kemakmuran warga negara ini tidak bisa diganggu gugat, gitu ya. Karena itu di slide saya ini saya sebutkan kita bisa mengidealkan misalnya 50% dari APBN kita itu harus spendingnya itu pada mandatory spending, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan bagaimana memakmurkan warga negara. Nah, separuhnya lagi 5% yang lain ya untuk yang lain, ya, untuk bangun jalan tol, kereta cepat, bandara, LRT, gitu ya. Gitu. Jadi kita harus ingat bahwa yang disampaikan Bung Gunawan tadi, Undang-Undang Sisdiknas yang 20% itu adalah minimal. 20% itu bukan patokan harus di angka 20%, tapi 20% itu adalah minimal. Jadi artinya bisa 20, bisa 25, bisa 30 gitu. Yang penting urusan pendidikan ini menjadi urusan prioritas kewajiban pemerintah. Karena ini adalah mandatory spending, ya. Saya dijadikan host lagi, ya. Nah,
bagaimana negara meletakkan urusan pendidikan dan memakmurkan warga ini menjadi prioritas, gitu kan. Artinya ketika negara sudah mampu memprioritaskan urusan-urusan tersebut, ya kan, kemudian bisa sampai 50% urusan pendidikan dan kemakmuran warga negara, perbincangan sekolah bebas biaya itu pasti bisa kita wujudkan, gitu. Atau katakanlah kita nggak sampai di angka 25%. Kita di angka 20% saja. Kita di angka 20% saja, itu kita bisa berasumsi bahwa akan cukup ketika tidak terjadi kebocoran. Nah, masalahnya ini kan bocor, ya. Jadi anggaran pendidikan kita yang 20% itu bocor, ya. Jadi catatan JPPI misalnya, berita tentang korupsi dana BOS itu bisa dibaca oleh rakyat Indonesia tiap minggu. Tiap minggu kalau kita baca berita online, itu selalu ada di sekolah mana, di daerah mana, itu ada cerita atau berita, ada media yang memberitakan tentang kasus korupsi dana BOS. Sehingga sampai 2023 ini, korupsi dana BOS ini masih merajalela. Ya, artinya anggaran pendidikan yang sudah di-spend untuk bantuan operasional sekolah itu bocor, gitu kan. Dan ini angka kebocorannya ini, kemudian sekolah yang bocor ini, itu trennya dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, gitu. Artinya anggaran andalan yang digunakan untuk pembiayaan untuk akses pendidikan melalui BOS itu ketika bocor, maka otomatis laporan, ya, satu kisah laporan tadi di awal yang saya ceritakan itu pasti akan terjadi, gitu. Karena mestinya mampu memberikan layanan pendidikan secara bebas biaya bagi masyarakat, ternyata harus bayar, gitu. Dalam catatan kawan-kawan ICW misalnya, itu kebocorannya sampai 1,6 triliun, ya, pendidikan. Itu yang sudah diproses secara hukum. Nah, bagaimana yang tidak terlaporkan, bagaimana yang tidak diketahui, tentu masih ada banyak triliunan kebocoran anggaran pendidikan terjadi di lapangan, gitu. Nah, kebocoran itu modus yang paling banyak adalah soal pengadaan barang dan jasa, kemudian proyek fiktif, pungli dan pemerasan, kemudian pemotongan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Jadi meski hari ini tidak sampai pendidikan itu tidak sampai 25% katakanlah, ya, hari ini itu rata-rata sekitar di angka 20, bahkan di beberapa daerah kurang dari 20. Saya berasumsi kalau tidak bocor, ya, kalau tidak bocor mestinya bisa bebas biaya, mestinya bebas biaya. Nah, ini kawan-kawan Kopaja ini pernah membuat simulasi, ya, kalau misalnya pemerintah komit, ya, pemerintah komit dan nggak bocor nih anggaran pendidikan, mungkin nggak bebas biaya. Ini kita pernah ngambil kasus di DKI Jakarta, kesimpulan kita adalah cukup. Dari APBD DKI yang 83,7 triliun, kemudian sektor pendidikan 19,251 triliun, ya. Anggaran 19 triliun lalu membebaskan peserta didik di Jakarta untuk sekolah bebas biaya, itu amat sangat mungkin dilakukan, gitu, ya. Jadi kawan-kawan Kopaja bikin perhitungan, anak-anak DKI Jakarta yang tidak terserap oleh negeri itu ada 170.000 anak, gitu kan. Kalau kita hitung
di jenjang SMP dan SMA 3 tahun dikalikan 3 maka sama dengan ada 510.000 anak yang perlu dibiayai. Jadi ini 550.000 ini, 510.000 ini adalah anak-anak DKI Jakarta yang tidak kebagian bangku di sekolah negeri. Nah, ini coba kita biayai berapa kebutuhannya. Nah, kita berhitung secara sederhana untuk membiayai anak-anak yang sekolah di swasta itu, kita punya hitungan 8 juta rupiah per tahun, ya. Dengan perhitungan 8 juta rupiah per tahun per anak, itu ketemunya sampai lulus DKI Jakarta perlu tambahan dana kurang lebih 4 triliun. Jadi hanya butuh tambahan dana 4 triliun ya dari 19 triliun yang dikelola itu, pendidikan atau sekolah bebas biaya di DKI Jakarta itu menjadi kenyataan. 4 triliun dari 19 triliun itu kan angka yang kecil. Artinya tidak butuh banyak hal yang mesti ditunaikan. Hanya ada komitmen, ada political will dari Pemprov DKI Jakarta itu bisa terwujud gitu kan. Dan saya pikir ada beberapa kabupaten kota dan juga provinsi ya yang mencoba merealisasikan sekolah bebas biaya ini ya. Tetapi di lapangannya masih banyak tantangan gitu. Seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya itu ada di Kabupaten Keimena di Papua Barat ya. Itu di negeri, di swasta itu sudah bebas biaya. Jadi dari sisi anggaran kita sudah sangat mencukupi jika tidak terjadi kebocoran. Nah, apakah kebocoran ini bisa ditutup? Bagaimana supaya anggaran pendidikan ini tidak bocor gitu kan? Nah, ini tantangan terbesar kita adalah ternyata di sektor pendidikan ini kita sedang mengalami yang namanya krisis integritas ya. Jadi tahun 2023 sebenarnya ini survei setiap tahun ya, 2022, 2021 dan seterusnya sebelumnya. Kalau saya amati belum ada pergeseran. Jadi kesimpulan dari survei penilaian integritas pendidikan ya yang dilakukan oleh Bappenas dengan KPK, kesimpulannya adalah semakin tinggi pendidikan masyarakat Indonesia, itu semakin rendah tingkat integritasnya gitu. Karena itu KPK pernah mengungkap bahwa 86% koruptor di Indonesia itu adalah mereka yang berpendidikan tinggi gitu. Jadi integritas jika dibandingkan antar satuan pendidikan itu antara SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, yang paling parah integritasnya adalah perguruan tinggi. Nah, produk-produk perguruan tinggi ini kan kemudian menjadi orang-orang penentu masa depan Indonesia ini. Menjadi DPR, dia membuat peraturan perundang-undangan gitu kan. Menjadi menteri, membuat kebijakan yang melakukan eksekusi di lapangan dan seterusnya. Nah, ketika mereka ini adalah orang-orang yang terjerembab dalam krisis integritas, maka dia nggak sampai pada pemahaman perintah Undang-Undang Dasar 45 yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu nggak sampai ke sana gitu. Karena mereka dilahirkan dari sebuah institusi yang tidak berintegritas, yang melahirkan calon-calon pemimpin yang tidak berintegritas pula gitu. Karena itu catatan kita gitu. Kenapa sampai 2023 kita masih membicarakan soal akses yang masih bermasalah ini ya. Jadi ini ada data di Indonesia ini rata-rata lama sekolah kita dari tahun 2005 sampai 2022 ada
dalam kurun waktu 17 tahun itu hanya naik 1,78 tahun gitu ya. Jadi yang mulanya tahun 2005 itu rata-rata lama sekolah itu 7,3 tahun, kemudian 2022 kemarin itu naik menjadi 9,8 tahun gitu. Jadi kalau kita lihat RPJMN, kemudian nawacita presiden dan seterusnya, itu sudah nggak ada yang ngomong soal 9 tahun. Semua ngomong wajib belajar 12 tahun gitu. Tetapi uang yang digelontorkan oleh negara, program subsidi untuk wajib belajar 12 tahun melalui Kartu Indonesia Pintar, BOS, kemudian BOSDA dan terusnya, itu belum mampu mengatrol angka dari 7 sampai ke 12. Dia hanya naik 1,78 tahun. Artinya anggaran pendidikan ini bocor kemana gitu ya. Ya, pasti kemana-mana ini bocornya, terjadi kebocoran-kebocoran itu gitu. Karena itu kalau kita lihat kenapa PPDB selalu mengundang protes, ricuh di banyak tempat. Ini dari sisi kacamata zonasi jarak ya. Jadi ada ketimpangan penyediaan layanan pendidikan dasar dan menengah. Jarak rata-rata akses pendidikan di Jawa itu rata-rata jaraknya sekitar 1,23 kilometer. Sementara di daerah luar Jawa rata-ratanya mencapai 6,37 kilometer. Jadi jarak antara rumah warga bisa akses ke sekolah itu sangat sangat jauh sekali ya. Apa yang terjadi di Jawa dengan apa yang terjadi di luar Jawa gitu. Kenapa infrastrukturnya kurang, kenapa infrastrukturnya buruk, kenapa sekolahnya rusak? Itu kan berarti soal ada anggaran yang kemudian dibocorkan. Kemudian yang kedua, belum ada komitmen anggaran yang proporsional menjadikan pendidikan ini sebagai sektor prioritas. Sehingga daripada membangun sekolah rusak di daerah Bogor misalnya, yang dekat dengan Jakarta misalnya, itu pemerintah nggak kepikir, ya kan? Lebih sibuk ngurusin stadion, ngurusin jalan tol, kereta cepat dan seterusnya gitu kan. Sehingga sampai hari ini itu ada 31,32% dari total penduduk berusia 16 sampai 18 tahun nggak sekolah, ya, nggak sekolah di SMA itu. Dan rata-rata mereka mayoritas ya 54,19% tinggal di desa. Jadi antara mandat Undang-Undang 45 yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu kemudian tidak ada atau belum ada mandatory spending yang jelas untuk sektor pendidikan itu. Sehingga angka minimal 20% tadi itu di lapangan bocor kemana-mana. Nah, ketika bocor kemana-mana, mandat cerdaskanlah kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak tercapai. Dan salah satu faktornya kenapa sektor pendidikan ini kemudian subur soal korupsi yang melahirkan banyak kebocoran di mana-mana, karena memang sektor pendidikan ini dikelola secara amatiran, dikelola secara ugal-ugalan, sehingga yang terjadi adalah krisis integritas dan lembaga pendidikan di Indonesia melahirkan ya sumber daya manusia yang tidak berintegritas. Nah, ketika lembaga pendidikan di Indonesia melahirkan sumber daya manusia yang tidak berintegritas, mereka inilah yang akan mengisi pos-pos strategis, baik eksekutif, legislatif, yudikatif ya, untuk mengawal kemajuan bangsa Indonesia. Ketika legislatifnya diisi orang-orang yang tidak berkualitas, tidak berintegritas, maka tentu akan muncul produk atau sistem peraturan perundang-undangan yang tidak sampai kepada tujuan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu. Sementara itu dulu bahan yang bisa kita diskusikan terkait dengan kenapa
masih ada cita-cita sekolah bebas biaya di 2023 ini. Karena beberapa fenomena yang tadi, kemudian juga ada perbedaan tafsir ya atas amanat undang-undang tadi yang secara detail tadi dijelaskan oleh Bang Gunawan tadi ya. Versi pemerintah bahwa sekolah bebas biaya itu hanya di negeri, ya kan? Sementara versi masyarakat yang menghendaki sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bebas biaya itu adalah kewajiban pemerintah dan juga perintah undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya seluruh anak Indonesia, ya kan, mau sekolah dimanapun itu mestinya bebas biaya, gitu. Nah, sehingga diskusi pada siang hari ini menjadi pendalaman soal topik ini untuk kita akan diskusikan lebih lanjut melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ubaid. Selanjutnya ada Ki Darmaning Tias, tapi berhubung Pak Ki Darmaning Tias belum join, saya kembalikan lagi kepada peserta ataupun pemateri yang ingin menanggapi, atau bisa dilanjutkan langsung dengan tanya jawab. Bagaimana dengan Bapak Willy? Apakah ada tanggapan lain? Belum, Mbak, belum. Oke, baik. Selanjutnya kepada para peserta dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Mbak Virus. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Boleh Bapak, Iya, silahkan. tadi saya mengutip pernyataan Pak Willy mengenai kita membangun kesadaran bersama untuk menyatakan hak pendidikan anak-anak Indonesia. Begini Pak Willy, kesadaran bersama yang dimaksud tentunya adalah kesadaran seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini jadi tantangan Pak Willy. Ketika tadi juga sudah ditegaskan dari Pak Ubaid ya, bahwa banyak tuh kalau saya katakan kelas-kelas menengah yang tidak mensupport, betul. Menurut saya tidak mensupport, iya, tidak mensupport keinginan masyarakat bawah, left behind ini, orang-orang yang terpinggirkan ini. Ya, inilah problem kami sebetulnya di lapangan ketika kami ingin meminta dukungan kepada kelas-kelas menengah untuk agar hak pendidikan anak-anak ini bisa tercapai. Buat kami ini tantangan Pak Willy, menggerakkan bersama seluruh warga. Saya ambil contoh misalnya di Jakarta. Di Jakarta itu banyak orang yang saya kira tidak peduli ya dengan problem-problem hak pendidikan anak-anak di Jakarta. Mereka tetap kalau sekolah misalnya menentukan pembiayaan sekolah, mereka nggak peduli gitu apa yang menjadi derita orang-orang yang terpinggirkan ini. Nah, saya ingin masukan dari Pak Willy bagaimana membangun kesadaran bersama. Paling tidak dalam upaya kami untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar 45 dalam hal pendidikan dasar terutama gitu. Karena saya yakini bahwa ketika kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, bahkan kalau viral itu akan jadi perhatian pemerintah tentunya. Nah, inilah yang kadang-kadang jadi tantangan dan hambatan kami ketika melakukan penuntutan hak-hak terhadap kelompok-kelompok miskin itu. Begitu Pak Willy. Terima kasih Mbak Virus.
Ya, Baik, terima kasih kepada Bapak Jumono atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Willy untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Jumono. baik, Pak. Saya setuju sekali dengan em, apa itu refleksi atau realitas evidence dari lapangan bahwa memang kita tidak bisa berharap 100% topangan masyarakat ini. Nah, oleh karena itu, pertanyaan yang penting terlebih dahulu adalah apakah memang pengembangan kesadaran kolektif ini adalah suatu strategi yang berguna. Kalau dia terlalu ambisius dan overacting misalnya begitu, maka tentu kita harus mencari alternatif-alternatif yang lain. Tetapi saya mengira bahwa alternatif bagaimanapun ini harus didasari terhadap kesadaran yang menyatakan komitmen. Dan kelihatannya memang komitmen kepada undang-undang ini juga menimbulkan, atau yang tadi dibilang Pak Ubaid misalnya ya, ini yang melaksanakan komitmen itu sendiri juga problematik. Jadi tantangan kepada kita ini jadi multidimensional. Nah, apakah bisa misalnya kita masih bisa identifikasi apakah kelompok, apakah pergerakan, perkumpulan dan sebagainya, atau individu-individu walaupun lepas tetapi yang menyebar dan yang mempunyai satu pandangan bersama dan menyuarakan tentang pentingnya komitmen dan tanggung jawab bersama tentang hal ini. Nah, memang teman-teman saya sendiri juga mengatakan ya kita tidak bisa berharap bahwa semua orang itu etis begitu ya. Tapi tadi dibilang Pak Ubad juga bahwa memang justru orang perguruan tinggi punya persoalan banyak. Mereka sesudah jadi durjana gampang sekali sesudah jadi sarjana gampang sekali jadi durjana gitu kan. Jadi sekarang ini mungkin kembali Pak ya, tetap mesti ada upaya. Kalau kita pakai pendidikan formal saja, ya kalau dia bisa berhasil dia memakan waktu. Tetapi ini tetap harus berjalan. Jadi berarti baik kepada orang-orang muda dan anak-anak muda pun kita harus membuat reorientasi terhadap tanggung jawab kewarganegaraan ini. Dan hal ini meminta ada tingkat pendidikan dan tingkat pemikiran dan inteligensi yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kualitas pendidikan ini tidak bisa diremehkan untuk memperoleh capaian manusia-manusia yang dapat menunjukkan tanggung jawabnya. Padahal justru itu yang tidak bisa, terutama kelemahan adalah pada pendidikan dasar ini. Dia sudah sampai di perguruan tinggi, saya kira itu sudah lebih banyak beramah tamah dengan kegemaran dan lain-lain gitu ya. Jadi mudah terpleset. Tapi Pak, kalau kita tidak menimbulkan satu komitmen yang berupa mungkin dari kesadaran menjadi komitmen, maka saya melihat susah sekali untuk bisa memenangkan public opinion ataupun public support terhadap hal ini. Oleh karena itu mungkin daripada membuat suatu statement, mungkin beberapa pertanyaan saja ya. Apakah misalnya kita masih bisa bekerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat? Jikalau perlu merancang re-education gitu. Nah, ini juga mungkin mengganggu. Tetapi
mengembalikan persepsi yang sebenarnya tentang tanggung jawab pada bangsa dan negara ini. Apakah kita masih bisa bekerja dengan kelompok itu? Di dalam masyarakat kita mempunyai paling sedikit 3 atau 4 kapital. Ada kapital intelektual. Apakah kapital intelektual masyarakat ini, kelompok-kelompok intelektual ini masih mempunyai waktu yang cukup, masih bisa kita ajak, dan masih bisa memang sungguh-sungguh menyatakan komitmen kepada hal seperti ini? Atau mereka sudah terlalu sibuk dengan urusan-urusan intelektualitasnya sendiri? Ada kelompok rohaniawan, ada kelompok-kelompok yang sadar penting akan kepentingan keputusan-keputusan etis misalnya, dan kelompok-kelompok yang lain-lain. Saya Pak masih berharap bahwa kita masih bisa betul-betul membangun satu komitmen bersama. Walaupun mulai mungkin dengan kelompok yang kecil, dari kita saja dan sebagainya, tetapi dia mesti menyebar supaya membuat satu kontaminasi positif tentang gejala yang sangat serius dan perlu diatasi. Semua orang bilang ya ini salah satu peranan daripada pendidikan, tapi kita lihat aja. Bocoran-bocoran di dalam pendidikan itu menunjukkan juga mentalitas dan keputusan-keputusan etis yang sangat merisaukan kita semua. Nah, bagaimana ini bisa menjadi teladan? Karena itu betul-betul hal ini merupakan suatu challenge yang tidak bisa diremehkan. Tapi saya tetap berharap bahwa bersama-sama kita memang bisa mengembangkan satu kesadaran, satu komitmen. Kalau ini tidak bisa terjadi kepada seluruh bangsa, ya memang itu satu statement ambisius, tetapi apakah ada dan bisakah kita bersama-sama mengidentifikasi kelompok-kelompok bangsa ini yang bisa menyuarakan hati nurani dan tanggung jawab yang demikian. Mungkin itu dulu Mbak yang bisa saya bilang kepada saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Willy atas tanggapannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Di sini ada Bapak Noel Jahi sebagai pengamat pendidikan juga. Mungkin Bapak Noel bisa menanggapi. Selamat siang, Bisa. Bapak Noel. Selamat siang, Mbak. Mungkin sebelum ada lanjut saja dulu gitu, Pak. Oh, oke, baik. Di sini ada Bapak Irwan angkat tangan. Boleh Bapak Irwan untuk bertanya, mungkin? Terima kasih. Saya mau komentar, tapi mungkin mohon maaf karena ibu bapak mungkin udah capek sama orang yang mengeluh atau misuh-misuh gitu ya. Karena memang udah kehabisan kata-kata sebetulnya untuk mengeluh dan misuh-misuh. Tapi saya tadi barusan sempat ngobrol sama Pak Ubaid bahwa ironis sekali sekarang ini biaya kuliah di PTN itu demikian mahal gitu ya. Padahal 30 tahun lampau, gitu, waktu saya masuk kuliah gitu, generasi kami masuk kuliah itu yang namanya PTN itu kan nggak bayar malah. Jadi artinya apalagi tadi melihat apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan gitu, bagaimana cerita tentang covenant gitu ya, yang mendorong sebetulnya dari pendidikan dasar yang bebas biaya menuju ke pendidikan tinggi
ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang bebas biaya. Gitu. Sebetulnya kan itu adalah tolok ukur dari kemajuan, tolok ukur dari kesejahteraan, tolok ukur dari kemakmuran. Nah, kalau kita lihat dari betapa perbedaan PTN 30 tahun lampau, ya dengan segala sejarahnya ya, yang mungkin Pak Willy juga mohon maaf akan banyak ceritanya gitu ya. Bagaimana kita yang dulu di PTN itu nggak bayar, kemudian dengan segala macam sejarahnya ya, sampai sekarang kita sampai di satu waktu di mana PTN itu jadi sesuatu yang mahal gitu, dan memang betul-betul berubah gitu ya. Kita ini kalau dibilang maju ya jadinya dilihat dari itu demikian mundur sebetulnya gitu. Demikian memprihatinkanlah keadaan pendidikan di Indonesia. Ya itu sekedar satu satu unek-unek mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Moderator. Oh, maaf. Terima kasih kepada Bapak Irwan atas tanggapannya. Kemudian saya kembalikan bagi pemateri yang ingin menanggapi, terutama kepada Bapak Willy, mungkin. Pak, yang terakhir ini memang menarik sekali ya. Mungkin pada zaman atau pada masa mulainya dibuka PTN dan even swasta yang tidak terlalu mahal pada saat itu, mungkin kelompok yang memasuki perguruan tinggi itu tidak terlalu banyak, belum terlalu banyak, tidak semasif apa yang ada sekarang ini, sehingga pembiayaan yang dikeluarkan untuk, katakan saja dalam bukan tanda kutip, membiayai kelompok yang kecil, bukan elitis tapi yang kecil itu, berbeda dengan tanggung jawab pada waktu terjadi satu perubahan di mana jumlah dan tekanan demografi kepada perguruan tinggi itu menjadi begitu besar, sehga pembiayaannya itu disesuaikan dengan bagaimana kemampuan universitas itu juga untuk membiayai sekolah, terutama pada perguruan tinggi swasta. Jadi saya melihat bahwa memang semakin kita maju ke depan ini, maka quality is cost. Jadi bukan berpihak kepada harus membayar harga mahal, tetapi ada persoalan bahwa memang kembali lagi kita harus bersama-sama berpikir bagaimana memberikan pendidikan berkualitas ini dengan daya mampu masyarakat bersama, pemerintah dan kita semua untuk bisa menghandle learning resources, kemampuan research, perkembangan yang terus-menerus terjadi ini, yang pada dasarnya memang harus memakan biaya yang besar. Itu sebabnya misalnya sekarang terjadi usaha-usaha untuk kerjasama dengan industri dan sebagainya. Tapi ini juga tidak akan betul-betul menjawab dan bisa menyelesaikan persoalan kebutuhan pendanaan di dalam perguruan tinggi. Nah, di sini yang bisa saya kembali aja Pak, mungkin perbedaan antara pertama waktu baru selesai merdeka dengan ideologi untuk memberi pendidikan sebanyak mungkin calon pemimpin itu, dan jumlahnya tidak sebesar semasif saat sekarang, mungkin itu masih menolong untuk pembiayaan yang lebih tidak sebesar sekarang ini. Dan saat sekarang harus berpikir dua kali bagaimana untuk membiayai tidak hanya jumlah yang besar, tapi juga resources penopang pembelajaran dan research ini. Jadi mungkin kembali lagi Pak, kita melihat ada challenge terus-menerus yang tidak berhenti dalam hal ini. Tetapi kita harus bertanggung jawab untuk melihat bahwa kalau memang kita mau membuat pendidikan dan kita katakan pendidikan ini penting, maka
seberapa jauh mesti ada perimbangan antara tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab pemerintah ini. Dan kalau undang-undang bilang pemerintah mesti memberikan pendidikan gratis, maka bagaimana pekerjaan dan topangan dan kontribusi masyarakat agar supaya pendidikan ini bisa menjadi gratis. Nah, saya kira pertama-tama sekali memang pemerintah harus punya satu kebijakan yang sangat konkret yang menunjukkan bahwa ada komitmen kepada amanah dari Undang-Undang Dasar. Itu, Pak. Gimana dengan Bapak Irwan? Apakah ingin ditanggapi lagi dengan pernyataan Bapak Willy? Oke, baik. Terima kasih Bapak Willy atas penanggapannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Saya mau menanggapi dikit, Mbak Wes. Oke, boleh Bapak Ubed, silahkan. Jadi urusan pendidikan ini ada tabir-tabir yang selama ini itu memang sengaja ditutup sehingga persepsi publik itu seakan-akan baik-baik saja. Padahal sebenarnya ini ibarat bara dalam sekam gitu ya. Misalnya kasus kekerasan di sekolah, itu kan angkanya sampai 1 dari 3 anak di Indonesia itu mengalami kekerasan di sekolah gitu ya. Dan ini kan sebenarnya prasyarat ya, prasyarat kalau sekolah belum mampu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, lalu bagaimana mereka bisa belajar. Tetapi kan kalau kita lihat di sekolah, itu kan kelihatannya baik-baik saja itu. Nggak ada yang namanya kekerasan di sekolah. Tetapi kita tahu pengaduan masyarakat, pemberitaan di media massa, cerita dari korban di sekitar kanan kiri rumah kita kalau kita lagi ngopi-ngopi bersama warga, itu terjadi gitu. Tetapi kemudian kenapa seakan-akan tidak terjadi apa-apa di sekolah itu gitu ya. Kemudian orang tua murid ya, orang tua murid yang protes terhadap kebijakan sekolah kemudian diintimidasi. Kemudian kemarin juga ada berita yang juga viral, ada salah seorang guru ya yang mengungkap pungli di sekolah, lu malah dipecat. Ya kan? Harusnya negara memberikan penghargaan atau pemerintah kabupaten atau memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang baik di sekolah, gitu ya. Ini ada guru sudah dia honorer, gajinya di bawah UMR, ya kan. Kemudian mengungkap adanya kasus pungli di sekolah. Bukannya dikasih penghargaan tapi malah dipecat. Gitu ya. Itu bagian dari compang-camping wajah ya pendidikan kita. Gitu. Sebelum itu juga viral juga kasus markup rapor ya, markup rapor supaya anak-anak ini bisa diterima di perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi praktek-praktek di sekolah yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan itu kok bisa merajalela gitu ya, bisa merajalela lalu dihias sedemikian rupa sehingga itu tampak cantik dan itu hanya di permukaannya saja gitu. Sehingga ketika
ada manusia atau ada orang tua atau ada peserta didik yang punya cara pandang yang bagus, itu kemudian tereksklusi di sekolah itu gitu. Dia bukan mendapatkan apresiasi tapi justru tereksklusi di sekolah, diintimidasi, didiskriminasi gitu karena dianggap memperburuk citra sekolah. Bahkan kalau kita tahu nih kan, pasca UN dihapus ya, pasca UN dihapus itu kan diganti dengan asesmen nasional ya. Kita tahu asesmen nasional. Nah, masyarakat seringkali melemparkan pertanyaan kepada pemerintah, kenapa data hasil asesmen nasional itu disimpan di laci? Kita masyarakat nggak bisa lihat nih hasil, saya sebagai warga Jakarta, yang lain sebagai warga daerah yang lain itu nggak bisa lihat sekolah ya, sekolah di sekitar kita itu rapotnya gimana, kualitasnya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa. Jadi UN dihapus diganti dengan asesmen nasional, itu hasilnya kita nggak tahu hasilnya seperti apa gitu. Masyarakat nggak bisa akses ke situ gitu. Sehingga ketika ada forum bersama dengan pemerintah waktu itu ada yang bertanya, kenapa rapor pendidikan hasil asesmen itu nggak dibuka saja gitu, supaya kita sebagai masyarakat juga bisa berkontribusi. Oh ternyata sekolah di rumahku itu perlu dukungan SDM untuk peningkatan kapasitas guru, kita bisa berkontribusi misalnya. Atau hal-hal yang lain bisa juga bagian dari masyarakat bisa berkontribusi di situ untuk meningkatkan kualitas. Tapi jawabnya adalah rapor pendidikan ini adalah rahasia, gitu, rahasia sekolah. Nah kalau kualitas pendidikan kita masih buruk, kemudian rapor kita buruk lalu diungkapkan, kita malu, gitu. Jadi kualitas pendidikan atau rapor pendidikan ini adalah dianggap sebagai aurat ya, dalam bahasa agama ini semacam aurat yang harus ditutupi gitu. Jadi kalau para pengelola pendidikan kita itu nggak ingin bahwa data yang buruk itu diketahui oleh publik, sehingga apa yang saya bilang tadi di awal bahwa apa yang terjadi di sekolah itu ditutupi ya, ditutupi kain yang rapi sehingga yang tampak adalah hal-hal yang baik. Padahal di dalamnya ada kekerasan seksual di situ, di dalamnya ada korupsi di segala lini, di segala sektor dan seterusnya. Nah, ketika sesuatu yang dianggap aurat itu kemudian menjadi sumir untuk dibicarakan, lalu itu dibiarkan ya, suatu saat pasti akan kebakar ya. Bara dalam sekam itu suatu saat pasti akan kebakar. Tapi hari ini salah satunya adalah forum kita siang hari ini itu bagian dari bagaimana kita mendudukkan sebenarnya pengelolaan pendidikan yang mana yang mestinya harus menjadi perhatian kita bersama, tapi justru itu dianggap oleh aurat dan harus ditutupi. Itu yang itu ada paradoks-paradoks yang sengaja dilestarikan, dan ini kalau dibiarkan tentu akan memperburuk baik secara akses, memperburuk soal literasi dan seterusnya gitu. Sampai hari ini juga meskipun rapor pendidikan atau hasil asesmen nasional ditutupi, tetapi kita punya rapor lain di level internasional, misalnya ada PISA dan seterusnya, juga hasilnya sama gitu, hasilnya sama, tidak belum ada indikasi ada transformatif ya di dunia pendidikan di Indonesia ini, ada perubahan atau ada dampak yang secara signifikan terhadap peningkatan kualitas gitu. Sehingga saya pikir beberapa hal yang penting di sekolah, kebijakan di level dinas pendidikan itu penting untuk melibatkan semua pihak, sehingga kalau itu borok yang kita bilang borok dan bagaimana menyembuhkan kan gitu. Kalau itu adalah sebuah prestasi ya perlu kita apresiasi sebagai itu adalah penghargaan yang luar biasa, dan ini tentu perlu untuk ditularkan kepada yang lain sesuatu yang berprestasi ini gitu. Itu komen saya Mbak.
boleh saya masuk di sini sebentar, Mbak? Saya kira ini poin yang sangat penting sekali yang dibilang Bapak ini. Oleh karena kalau kita membiarkan borok ini ditutup-tutup ini, apa kita benar atau kita salah gitu. Padahal kita tahu bahwa kalau itu ditutup-tutupi terus seperti yang Pak bilang tadi, ini akan membahayakan bukan hanya sekolah itu, tapi keseluruhan generasi sebenarnya yang akan mengikuti proses seperti ini. Nah, sebab itu kembali mungkin bagaimana kita berpikir tentang suatu tata kelola pendidikan sampai kepada dinas misalnya, yang memang lebih bisa terbebas dari hanya belenggu administrasi birokratik, tetapi suatu proses dan tata kelola yang bisa berpihak misalnya kepada kepentingan tumbuh kembang anak. Nah, ini mungkin satu pandangan yang sama sekali tidak masuk di dalam tupoksi dari kewajiban administrasi di dalam pendidikan. Tapi justru kita membiarkan ini terus berjalan dan itu tidak jadi perubahan terus-menerus. Sepisa sudah kita tahu beberapa tahun yang lampau itu bahwa kita lemah dan ini masih tetap kita bilang kita lemah misalkan. Jadi apakah mesti ada kemauan bersama untuk memberi kontribusi secara konkret misalnya kepada tata kelola pendidikan, apakah sekolah, apakah itu administrasi, yang merupakan kontribusi masyarakat secara konkret. Atau kalau mau lebih tegas, apakah perlu ada ombudsman sekolah misalnya, atau ombudsman di dinas pendidikan, semacam bukan mengkontrol, tetapi berpartisipasi di dalam menghilangkan keamatiran tadi itu. Saya sangat setuju dengan yang dibilang oleh Pak tadi, bahwa pendidikan kita ini terlalu kompleks dan terlalu penting, baik untuk anak, baik untuk bangsa, untuk negara. Dia terlalu kompleks dan terlalu penting untuk diserahkan ke dalam tangan para amatir. Para amatir ini, ya, ada misalnya mantan kepala dinas pekuburan lalu menjadi kepala dinas pendidikan oleh karena hal-hal birokratis dan sebagainya. Tapi ini mungkin sudah tidak bisa dibiarkan. Jadi apakah ada juga pemikiran ke depan tentang peran masyarakat yang lebih kritikal untuk memberi kontribusi kepada hal ini? Sebab saya melihat dalam keterlibatan saya dengan administrasi pendidikan dalam dinas misalnya, bahwa memang ketaatan kepada tupoksinya itu lebih penting daripada usaha untuk misalnya merevitalisasi dan inovasi sekolah menengah kejuruan yang dulu berorientasi misalnya untuk menjadi SMA yang berbasis kepada pembelajaran berbasis produk agar supaya bisa berimbang dengan dunia entrepreneur yang ada di sana. Tapi aturan-aturan di dalam itu tidak memungkinkan untuk mereka keluar dari box yang ada. Itu sebabnya sensitivitas apa yang bisa sebagai masyarakat kita berikan sebagai tanggung jawab, bukan untuk mengkontrol, tetapi demi panggilan kita untuk betul-betul mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini, melaksanakan hal-hal yang seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi itu. Lalu yang terakhir yang saya mau bilang di sini, yang banyak terjadi di dalam upaya-upaya kita itu, masih banyak yang kita masih menyentuh instrumen-instrumen yang mengatur pendidikan. Jadi misalnya supaya kualitas lebih baik, gaji guru harus naik, dia harus
retrain kembali, atau mengatur instrumen-instrumen yang akhirnya sebenarnya kita mengira bahwa kualitas itu bisa kita atur berdasarkan implikasi dari kebijakan. Segala sesuatu itu ada aturannya, ada kebijakannya, ada regulasinya, ada legislasinya. Tapi itu mengatur yang itu aja di dalam kerangka administrasi. Padahal intervensi kepada kualitas itu adalah kapasitas intrinsik yang ada pada anak, yaitu inteligensi yang harus diaktualisasikan. Dan ini kita dari tadi sudah katakan ada diskrepansi yang luar biasa besar. Swasta dan negeri, pusat dan daerah, sekolah maju dan sekolah tidak maju. Dan akhirnya yang memang tidak bisa berkembang adalah mereka yang termarginalisasi, mereka yang tidak mampu memperoleh pendidikan, dan pada saat ini ditantang oleh misalnya kehidupan digital, kehidupan dan segalanya yang akan terjadi pada tahun Indonesia emas yang akan datang. Perubahan-perubahan mendasar ini juga harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama kita. Sehingga kita betul-betul merancang dan menata kembali pendidikan ini bukan berdasarkan legislasi dan regulasi saja. Tapi misalnya saja berdasarkan pentingnya tumbuh kembang anak. Misalnya saja satu lagi, dalam mengintegrasikan 3 undang-undang pendidikan ini menjadi satu, saya bertanya, apa yang akan menjadi kriteria untuk mengatur penjenjangan sekolah? Apakah itu batas umur yang kaku, atau kepada kesadaran dan kemampuan kita untuk mengerti tentang tumbuh kembang anak, sehingga bisa kita melihat kontinum daripada pertumbuhan taman kanak PAUD kepada sekolah dasar, kepada SMP, yang menentukan sebenarnya kemampuan dan pertumbuhan pengembangan kognitif dan cara berpikir semacam itu. Nah, ini tidak menjadi pertimbangan di dalam mengambil kebijakan nasional tentang bagaimana mengatur pendidikan itu sendiri. Jadi Pak, saya setuju sekali bahwa kita punya pekerjaan rumah yang luar biasa besar, tetapi dia sangat kompleks. Oleh karena kebanyakan pembaharu-pembaharu terlalu terpengaruh oleh kepentingan pengaturan administrasi birokrasi, dan yang seharusnya kita berpikir juga adalah tentang tumbuh kembang anak itu, anak yang harus bertumbuh, berkembang, dan teraktualisasi inteligensi dan kemampuan belajarnya. Nah, ini perlu rethinking, reimagining dari pendidikan guru, dan sebagainya. Ya, itu saja dulu, Mbak. Tapi saya ingin menguatkan pendapat dari Pak Ubaid tadi yang terakhir, tentang begitu kompleksnya apa yang kita hadapi di sini. Jadi terima kasih kepada Bapak Willy atas tanggapannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi kepada para peserta. Atau mungkin dari Bapak Noel tadi ingin menanggapi. Belum, Pak, nggak ada. Saya sedikit kalau boleh. Oke, boleh Bapak. Silakan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sebetulnya yang jadi apa, tindakan yang awal kita ini dengan koalisi
Kawal Pendidikan Jakarta ini akan melakukan judicial review atas undang-undang dasar dan undang-undang Sisdiknas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gunawan atau MK. Nah, kemudian langkah ini mungkin nggak terlalu viral gitu ya, atau apa ya, atau gegapnya mungkin nggak terlalu populer gitu ya. Nah, mungkin ada tanggapan karena tadi berkaitan dengan yang disampaikan Pak Willy ya. Pak Willy tadi kan sebetulnya bilang yang jadi catatan saya betul tuh bahwa kita ini pendidikan kita ini diselenggarakan oleh para amatir, bahkan sampai yang tingkat paling tingginya pun amatir gitu kalau bercandaan kami gitu ya. Sehingga memang susah untuk mengajak bicara. Nah, tindakan untuk menyampaikan ini kan tadi Pak Willy mendorong kita supaya gerakan masyarakat sipil ini betul-betul bisa menggalang sumber daya yang ada ya, baik mengidentifikasi para pemangku kepentingan, kemudian mulai melakukan perencanaan atas kegiatan gitu ya, sehingga kita lebih terstruktur, sehingga isu pendidikan yang kita awali dengan mengingatkan tentang kewajiban atau istilah wajib belajar, yang sebetulnya kalau kami baca-baca tuh istilah wajib belajar tuh sebenarnya sudah ada bahkan di buku Ki Hajar Dewantoro yang buku pendidikan itu. Jadi Ki Hajar itu memang sudah sangat memperhatikan gitu. Bahkan beliau itu sangat mencita-citakan nanti kalau kita punya pemerintahan sendiri, kita akan bisa melaksanakan itu. Tapi kalaupun sekarang kita masih pemerintahan kolonial ya kita coba dengan sebisa-bisa kita gitu. Nah, ternyata 100 tahun kemudian pun kesedihan beliau itu belum terjawab, kira-kira begitu ya. Itu sih Pak, kira-kira mungkin Ibu Bapak kalau ada yang punya gagasan atau pemikiran gitu ya, sehubungan dengan langkah kecil kita gitu. Kalau kita anggap ini langkah kecil untuk pergi ke MK. Terima kasih, Pak. Oke, saya mau melanjutkan dari dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irwan. Jadi memang betul sekali keresahan kita semua gitu sebagai orang tua, sebagai pendidik misalnya, dan juga sebagai masyarakat, bahwa angka anak putus sekolah di Indonesia makin hari selalu makin tinggi. Setidaknya di akhir tahun 2022 itu angka putus sekolah itu sampai 23,8% dari jumlah penduduk kita di akhir 2022. Dan ada 64,3 juta jiwa atau 23,2% anak yang hanya sampai bisa lulus SD. Banyak faktor yang menjadikan itu terjadi. Pertama, faktor yang paling pertama adalah faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga itu menjadi faktor yang utama, sekitar 76%. Mereka yang putus sekolah mengaku bahwa kenapa mereka anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Dan kedua, baru faktor memang tidak banyak ada anak yang tidak minat untuk bersekolah itu, dan juga lokasi tempat tinggal anak yang jauh dari sekolah. Artinya bahwa ternyata undang-undang yang tadi disampaikan Pak Gunawan itu urgent untuk diimplementasikan secara total di setiap level, paling tidak sesuai dengan amanatnya, yaitu pendidikan dasar, SD dan SMP. Jadi pertama, kami dari Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta
yang terdiri dari ICW, Indonesian Corruption Watch, itu terus ada IHCS, Suara Orang Tua Peduli, lalu Koloni, dan jaringan JPBI. Di sini hadir seperti ISKK, ada dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Forum Puan, ya, dan ada INS juga ikut dalam koalisi ini. Pertama ingin meminta kepada Profesor Willy Toisuta untuk bisa bersama kami, mendampingi kami, menjadi ahli mungkin nanti ketika pengajuan kami di MK bisa terlaksana. Itu harapan kami, Pak, untuk Profesor, untuk bisa mendampingi kami terus dalam proses kita bertanya kepada MK, kalau bahasa anak jalanan ya, kenapa masih banyak anak yang putus sekolah, sedangkan dalam konstitusi kita mengatakan bahwa sekolah itu adalah gratis. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Prof. Willy. Mungkin nanti di akhir Profesor bisa menanggapi permintaan kami. Itu refleksi dari diskusi kita. Mungkin dari kami seperti demikian. Kami kembalikan ke Mbak Virus sebagai moderator, dan mungkin di akhir kita bisa minta pendapat atau tanggapan dari Profesor Willy. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Ari atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Willy bisa ditanggapi lagi atas tadi pertanyaan dari Bapak Ari. Ya, ya. Ya, saya menghargai permintaan ini, Pak. Cuman saya sendiri kan baru pertama kali ini ikut diskusi ini, jadi saya masih perlu amunisi untuk tahu persis apa yang terjadi. Dan yang kedua, kalau memang waktunya bisa, oleh karena pekerjaan saya itu berkeliling-keliling, Pak. Kadang-kadang ini nanti sebentar sudah ke Makassar, lalu ke Ambon, lalu putar-putar. Jadi bergantung kepada waktu, tapi kalau kita atur secara baik dan memang bisa, tentu saya mau bantu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan webinar pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Willy, Bapak Gunawan, dan Bapak Ubaid atas pemateri pada hari ini. Semoga Bapak sekalian diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Tema diskusi publik hari ini kita cukupkan. Baik, terima kasih. Potong bersama dulu atau enggak? Oh ya, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita foto bersama. Untuk para peserta sekalian, boleh membuka kamera. Ayo buka kamera, ayo. Mana Dibuka kameranya Noel, untuk sehat, Pak Noel? kita screenshot. Sehat Mas Ari, makasih. Oh, ada tunggu. Dari Bapak Saya buka kamera ya. Ibu Dias. Ini ada Mas Muhammad Iqbal dari ICW, magang ICW. Dari Mbak Atuf, dari YSKK. Bu Puspa Yunita, Mbak Dinda Sabrina dari Media Indonesia. LP3ES, Bapak Khairuddin dan Mbak Ayu. Oh, ada LP3IS. Oke. 1, 2,
Oke, lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada para peserta semuanya yang sudah berkenan bergabung bersama kami. Terima kasih kepada para pemateri hari ini. Kami cukupkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih Izin. semuanya. Salam perjuangan. Pak Willy nggak masuk kan? Udah yang the first picture. Ya ada.